Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan ini kita di hari ke-11 teman-teman. Hari ini aku bawa Lian ke playgroup, tapi sendirian ya, nggak sama Seno, nggak sama maminya. Ya, di depan kita ada pembangunan tuh. Lihat, tinggi banget kerannya. Bahasa Indonesianya apa ya ini ya? Keran. Di sini tuh aku sering nemuin sesuatu yang aku nggak ngerti bahasa Indonesianya ya. Karena mungkin teknologi tersebut ditemuin di sini atau gimana, jadi bahasa Indonesianya tuh ngikut bahasa aslinya. Dia duduk di situ asik banget sambil ngeliatin jalan. Ih, ada aja ya mesin-mesin di Eropa ini. Belum pernah lihat aku. Ya teman-teman, di video kita kali ini kita bakal ngebahas jenis-jenis sekolah yang ada di sini ya. Jadi termasuk mulai dari kapan anak kita kirim ke playgroup, ke TK, ke dunia pendidikan, dan bagaimana juga pendapatan atau penghasilan dari guru. Ya teman-teman, kita baru aja selesai bawa nganter Lian ke playgroupnya. Dan Lian itu pertama kali kita bawa ke playgroup itu waktu dia usianya 8 bulan teman-teman. Jadi masih cukup muda banget ya, kecil banget dia waktu kita bawa ke playgroup. Alasan utamanya kenapa semudah itu karena memang kita berdua kerja ya, jadi faktor ekonomis. Jadi kita berdua kerja, dan kalau nggak salah aku pernah bilang di Swiss itu karena saking tingginya biaya hidupnya, kita kadang harus kerja dua-duanya ya. Walaupun istriku nggak kerja 100%, jadi hanya 60%, berarti ada satu hari yang dia harus kerja dan anak-anak harus kita titipin gitu ya. Jadi umur 8 bulan, Lian kita bawa ke playgroup hanya satu hari aja. Dan sekarang karena dia juga udah mulai besar, udah mulai ngerti gitu, kita bawa 3 kali seminggu ya ke playgroup ya. Dan ini adalah hal yang cukup lazim. Biasanya kita bawa anak-anak itu mulai umur 1 tahun ya. Seperti Seno kita bawa ke playgroup itu umur 1 tahun. Tapi karena Lian ini ya kita harus, ya ada alasan tertentu yang kita harus bawa dia lebih cepat ya. Ya ini suasana permukiman hari Senin. Hari Selasa teman-teman. Iya teman-teman, jadi sebenarnya awalnya kita cukup ragu juga, bukan kita sih, aku pribadi ya, cukup ragu untuk bawa anak-anak ke playgroup, khususnya Lian karena masih muda banget ya. Tapi dengan pengalaman kita sama Seno di playgroup itu kualitasnya luar biasa banget teman-teman. Dia dapat tenaga pendidik yang bagus, yang terlatih, terusnya dia juga dapat makanan yang berkualitas, dia dapat sosial yang bagus, jadi ada teman-temannya di situ. Jadi pengalaman kita justru malah wow, kadang lebih bagus mereka mengisi waktunya daripada kita sendiri di rumah gitu ya. Ya teman-teman, di sini kadang orang suka naro barang-barang yang mereka nggak perluin lagi di depan rumahnya ya. Terusnya orang bebas ngambil sebelum mereka buang. Jadi kita ada kesempatan seandainya kita tertarik dengan barang tersebut, kita bisa ambil ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngambil, nanti juga dibuang ya. Ya, dan kadang barangnya itu nggak sebatas cuman piring atau buku gitu ya, tapi kadang juga elektronik yang masih bagus, TV. Dulu waktu aku di Berlin, kita kadang nggak perlu beli sama sekali ya, karena kita bisa dapetin kasur di luar, di jalan, kita bisa dapetin sofa di luar, lampu, dan segala macam. Jadi waktu zamanku kuliah di Berlin itu, barang-barang di kamarku dulu semuanya rata-rata ngambil di jalan ya. Dan itu adalah pengalaman yang cukup mengasihkan sih. Jadi walaupun ada juga teman-teman yang sanggup beli, tapi karena excited dia bisa nyusun kamarnya dari barang-barang rongsokan gitu ya. Itu seru sih. Ya teman-teman, balik lagi ke masalah playgroup tadi. Jadi playgroup itu pendidikannya ya, kemarin banyak yang nanya tentang masalah Ausbildung. Nah, untuk bisa menjadi tenaga pendidik di playgroup, di sini kalian harus ngikutin yang namanya Ausbildung ya. Jadi pendidikan vokasi minimal 3 tahun, dan nanti kalian dapat sertifikat khusus bahwa kalian sudah mengikuti program pendidikan tersebut, dan kalian bisa mencari kerja sebagai pendidik anak di playgroup ya.
Jadi benar-benar spesifik. Kalau kalian sertifikasinya playgroup ya nggak boleh ngajar di TK, nggak boleh ngajar di SD gitu-gitu ya. Ya, jadi karena kita tahu kalau mereka itu punya pendidikan yang baik, dengan kualifikasi yang baik, kita jadi nggak ragu untuk nganter bawa anak kita ke playgroup tadi ya. Jadi keraguan-keraguan yang ada itu hilang ketika kita lihat, wah bahkan mereka lebih disiplin. Begitu anak kita pulang ke rumah, mereka punya bisa nyanyi, terusnya punya kedisiplinan yang agak berbeda gitu dengan anak-anak yang hanya dididik di rumah aja gitu. Ya teman-teman, di sini aku pengen nunjukin berapa sih gajinya, penghasilannya seorang pendidik di playgroup ya. Jadi kalau kamu ini paling atas itu per bulannya 4.265, ini seandainya kamu belum punya pendidikan Ausbildung ya. Jadi kamu cuman bisa ngejaga anak-anak didampingi orang yang sudah punya pendidikan. Nah, sedangkan kalau kamu masih dalam pendidikan Ausbildung, itu dapat duit juga, walaupun kamu masih sekolah ceritanya, itu dapat 1.500. Nanti berapa kurs rupiahnya ku cantumin di sini ya. Sama kalau kalian, ya dan kalau kalian sudah punya pendidikan penuh dengan Berufsbildung ya, ini dan juga dengan tambahan-tambahan lainnya, tambahan pendidikan lainnya, itu gaji kalian bisa sampai 5.042 Swiss franc ya. Ini sebagai perbandingan aja, gaji pelayan toko, pelayan restoran itu kurang lebih antara 3.900 atau 3.600 lah paling rendah ya. 3.600 sampai 4.000 atau sampai 5.000 brutonya ya. Jadi perbedaannya antara guru tenaga pendidik di playgroup dengan pelayan restoran sebenarnya nggak begitu jauh ya kalau kita lihat. Ya perbedaannya adalah kalau misalnya kalian kerja di tempat pendidikan anak-anak seperti ini, kalian punya weekend, kalian libur hari Sabtu, hari Minggu, terusnya kalian pulang kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan normalnya. Mungkin ada yang agak maleman sampai jam 7 malam. Tapi kalian punya waktu buat keluarga, teman-teman. Jadi kalian punya weekend. Dan kalau kalian kerja di restoran sebagai pelayan restoran, mungkin kalian harus kerja weekend dengan gaji yang mungkin mirip-mirip, tapi kalian nggak punya waktu berkumpul dengan keluarga di akhir pekan. Itu kebanyakan masalahnya kalau kalian kerja di gastronomi ya. Ya teman-teman, hari ini kita harus beres-beres rumah, teman-teman. Jadi kalau kalian punya 2 anak dan nggak ada pembantu yang tinggal di rumah gitu ya, itu rumah pasti kayak kapal pecah ya. Kalau setelah 3 hari bersih kayak kapal pecah, terus kita bersihin lagi kayak kapal pecah lagi. Kita sebenarnya juga punya orang yang bantu-bantu bersihin rumah. Jadi dia datang cuman sekali seminggu dan hanya 2-3 jam aja ya seminggu ya. Jadi kalau di sini tuh jarang ada asisten rumah tangga yang tinggal bersama hostnya ya. Jadi kebanyakan mereka asisten rumah tangga tersebut kerja di banyak tempat, jadi naik mobil, terus dia bersihin rumah ini, terusnya pindah ke keluarga lain, bersihin sana, sampai sehari itu sampai 2-3 sampai 4 family kayak gitu. Jadi full time ya. Ya tapi ini belum 3 hari udah berantakan banget rumah. Jadinya kita harus udah beres-beres. Dan ini mesin yang aku ceritain di video kemarin, bahwa ini mesin cuci ini yang bener-bener praktis banget ya teman-teman. Ya tantangannya tuh sebenarnya mesin kayak gini adalah kayak main Tetris teman-teman. Gimana caranya kita bisa naruh sebanyak mungkin piring kotor atau ya semua yang kotor ya ke sini, sehingga dia menghemat air, menghemat taps buat nyucinya ya. Itu tantangannya, cuman itu aja sih. Ya dan kayaknya mesin-mesin kayak gini ini tergantung juga sama kan nyucinya harus pakai temperatur tertentu ya. Dan di apartemen-apartemen di Eropa atau di Swiss ya, itu semuanya ada air panasnya ya. Jadi per default itu ada air panasnya, kalian nggak perlu install sesuatu supaya apartemen kalian, rumah kalian ada air panas. Nah makanya mesin cuci kayak gini kalian bisa set temperatur jadi misalnya 40 derajat, enggak deh, kalau ini
Ini nggak ada set temperaturnya selalu default ya. Cuman kalau mesin cuci misalnya, mesin cuci itu ada settingannya berapa suhu airnya. Dan ini juga panas ya mesin cucinya, kalau kita buka itu nanti airnya panas gitu. Makanya aku pikir kendalanya di Indonesia itu karena nggak semua rumah ada air panasnya. Jadi kalau kalian mau install mesin kayak gini, kalian harus install juga air panas ya, instalasi buat penyediaan air panas. Oke teman-teman, udah agak mendingan, udah bersih ya. Tadinya penuh banget piring-piring kotor. Ya biasanya kalau di kantor kita istirahat ngobrol sama kolega. Kalau di rumah, kalau kita home office ya itu kita beres-beres rumah ya di sela-sela kerjaan. Oke teman-teman, kita keluar rumah lagi. Ini jam makan siang dan aku karena sendiri, biasanya kalau aku sendiri aku lebih milih makan siang di luar ya. Terus selain itu aku juga mesti ngambil sesuatu. Aku pesen online tapi aku nggak ngeset supaya dikirim ke rumah, tapi aku ambil di toko ya. Ya teman-teman, kita ini di depan bangunan sekolah di Basel ya, di dekat rumahku. Ini memang benar, jadi sekolah di sini juga zonasi ya teman-teman. Dan menurutku zonasi ini hal yang paling make sense ya, dibandingin kalau kita harus nyari sekolah favorit jauh-jauh berangkat sekolah kayak aku dulu 40 menit sampai 1 jam buat ke sekolah, karena kita sekolah ke kota buat biar dapat sekolah favorit ya. Ya, sekolah favorit itu menurutku nggak masuk akal. Kenapa? Karena sekolah itu adalah pendidikan wajib dan kita menciptakan kesenjangan di situ dengan membuat orang bebas sekolah di mana ya. Kalau universitas is okay menurutku kalau misalnya kita bisa milih bebas, karena universitas itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan penelitian, inovasi-inovasi baru. Tapi untuk sekolah itu adalah pendidikan wajib di mana kita harus nekanin penyetaraan ya, supaya kualitas pendidikannya itu merata di seluruh negara. Ya teman-teman, jadi kadang di tempat kita itu, di negara kita, kalau ada sesuatu ide yang bagus, tapi penyelenggaraannya misalnya kurang bagus, itu kadang yang dikritik itu idenya. Ya, jadi bukan penyelenggaraannya yang dikritik, tapi mereka bilang, oh ini belum siap, idenya kurang bagus, zonasi, kayak gitu ya. Dan itu menurutku agak sangat disayangkan ya. Jadi kalau memang zonasi belum diselenggarakan dengan baik, kita perbaiki. Tapi idenya bukan berarti zonasinya yang jelek gitu ya. Baru aja makan siang dan sekarang kita balik lagi ke rumah ya. Oh teman-teman, hari ini agak capek aku ya. Entah kenapa nih. Karena semalam ngedit video sampai malam banget, jadi tidurnya kurang. Ya teman-teman, untuk ngelanjutin yang tadi, jadi setelah playgroup sebenarnya stepnya mirip ya dengan kayak di Indonesia ya. Jadi ada TK, dan TK itu mulai adalah pendidikan wajib pertama ya kalau di sini ya. Jadi kalau nggak salah umur 5 tahun masuk ke TK, dan itu udah waktunya kita udah susah untuk liburan ya, karena kita liburannya harus menyesuaikan dengan liburan TK-nya ya. Ya teman-teman, ini aku baru baca ternyata untuk jadi pengajar di TK itu kalau di Swiss butuh pendidikan yang setara dengan bachelor ya. Jadi termasuknya pendidikan tinggi juga. Tadi aku bilang butuh Ausbildung dan pendidikan tambahan, ternyata nggak bisa. Bisa sih, tapi tetap aja harus ngikutin pendidikan tambahan yang nanti statusnya setara dengan bachelor ya. Ya teman-teman, jadi kalau aku baca di sini perbedaannya, kalau kalian jadi guru TK itu di sini kalian bisa dapat gaji bahkan sampai 8.417 per tahun per bulan ya. Jadi ini bisa 2 kali lipat dari guru dari pengajar playgroup teman-teman ya. Karena perbedaan pendidikan tadi ya. Jadi kalau kalian jadi guru TK ternyata cukup besar juga gajinya ya, kalau kalian punya pengalaman. Bisa sampai 1,7 miliar per tahun teman-teman. Ya saya dengar nih ada teman-teman yang berteriak, ya makanya gaji guru di Indonesia harus dinaikin. Ya nggak semudah itu juga teman-teman ya. Menaikkan standar tenaga pengajar juga tentunya kualifikasinya harus ditingkatkan ya. Jadi gaji guru di sini yang dibilang termasuknya tinggi dibandingin dengan profesi-profesi lain ya. Itu berarti kualifikasinya juga setingkat dengan penghasilan yang didapatkan. Memang kalau aku melihat teman-temanku yang kuliah di bidang pendidikan, ada salah satu teman baikku itu mau jadi pengajar guru
SMA kalau nggak salah ya. Itu pendidikannya jauh lebih lama daripada aku yang sebagai software engineer bahkan ya. Jadi untuk jadi software engineer tuh cuman butuh bachelor, kalian udah bisa kerja macam-macam gitu kan. Tapi kalau untuk menjadi guru itu kalian harus kuliah, terusnya kalian harus ikut pendidikan pedagogik lagi. Jadi cukup lama teman-teman. Makanya gajinya juga sebanding, setara dengan apa yang pendidikan yang udah dilakukan ya. Ya teman-teman, tadi kita udah bahas gaji pengajar di playgroup, guru TK, dan itu aja udah cukup banyak ya penghasilannya kalau kita lihat ya. Belum kita nanti membahas guru SMA atau bahkan pengajar di universitas teman-teman. Dan menurutku penghargaan yang diterima guru-guru di sini juga sekali lagi sebanding dengan pendidikannya ya. Ya kadang saya baca komentar kalau misalnya ada guru tenaga pendidik yang di Indonesia yang dikasih misalnya guru honorer gajinya cuman dia bilang 300.000 atau 500.000. Saya tuh sampai nggak habis pikir itu. Pertama yang saya pikir, wah gila rendah banget ya. Tapi yang utama yang saya pertanyakan itu, kok mau dibayar segitu? Itu sih yang saya lebih bertanya gitu ya. Kalau saya udah menghabiskan dana dan tenaga untuk menyelesaikan suatu perguruan tinggi, kayaknya nggak mungkin saya nerima di gaji 500.000 teman-teman ya. Yang saya tahu juga di Indonesia, bahkan di Indonesia pun nggak cukup buat hidup dengan standar yang normal gitu kan. Kecuali teman-teman yang nerima gaji segitu memang dijanjikan di keringetan banget ya saya. Maksudnya yang saya mungkin bisa pahami seandainya memang guru honorer tadi digaji 500.000 tapi dijanjikan dengan perspektif ya kamu 1 tahun dikasih segitu nanti kamu dapat status guru tetap gitu ya misalnya. Terus kamu dapat lonjakan gaji yang tinggi banget. Oke, kalau memang seperti itu saya kira bisa dimaklumi ya. Tapi kadang ada juga yang berkomentar sudah bertahun-tahun menjadi guru honorer. Pengen tahu aja gitu, apa sih motivasi teman-teman yang menjadi guru pendidikan yang bersedia bertahun-tahun dibayar di bawah rata-rata, bahkan sampai 500.000 sebulan itu kan benar-benar kebangetan ya. Ya teman-teman, kita baru aja selesai dari fitness ini, dari visio. Dan sekarang seperti biasa belanja lagi. Aku belanja tiap hari ya sebenarnya, jadi kita nggak pernah, kita belanja bulanan buat beberapa groceries item. Seperti misalnya biasanya aku beli susu nabati ya, itu aku beli bulanan, atau pasta gigi, sabun gitu-gitu bulanan. Tapi sisanya kalau buat makan itu tiap hari kita belanja karena deket. Tapi sebenarnya nggak efektif juga sih. Jadi kita mikirin apa yang bakal kita masak saat kita jalan ke supermarket betul. Jadi kurang efektif sebenarnya. Ya teman-teman, kita sekarang lagi berada di depan gedung sekolah ya. Dan saya istirahat sebentar karena tadi habis visio, terusnya kita belanja, capek juga ya. Ya sekarang kita mau ngebacain komentar dari teman-teman ya. Ya teman-teman, kita bacain komentarnya. Komentar pertama dari Hari Inika. Aku tinggal di Sydney, dishwasher benar-benar penyelamat perkawinan, mencegah berantem sama suami karena suruh-suruh cuci piring. Ya aku bisa ngerasain banget. Nggak kebayang, dulu aku pernah tinggal di apartemen yang nggak ada dishwashernya ya. Wah itu bikin stres deh. Terus ada dari Edel Renita, nggak cuman di restoran mas, di pesawat pun orang kita banyak banget yang nggak menghargai flight attendant-nya. Sekalipun bilang terima kasih tapi nggak eye contact. Ditanya minum apa, jawabannya sambil baca koran. Hahaha. FA-nya sudah greeting saat boarding pun orang kita banyak yang cuma melengos. Tapi kalau lihat FA-nya kelihatan lebih ramah sama bule, wih langsung bilang FA-nya suka beda-bedain. Ya memang kebayang banget sih kalau flight attendant itu, atau secara umum ya, kalau kita ngelihat kadang perlakuan service kita ke bule itu memang kadang jauh lebih baik daripada ke orang sendiri ya. Tapi itu kurasa sih lebih karena memang karakter kita yang cenderung excited dengan orang yang berbeda sama kita ya. Jadi memang kita lebih perhatian sama bule, kita lebih cenderung lebih ramah sama bule gitu. Aku juga rasain ketika sekarang aku ke Indonesia sama istri, sama anak gitu, perlakuan orang juga agak berbeda gitu. Ketika kita
mereka tahu istri kita bule gitu ya. Ya, ini dia mobilnya Guide Santai, teman-teman. Kalau kalian pengen dibawa jalan-jalan pakai mobil ini, jangan lupa kontak Guide Santai ya. Karena video ini juga disponsorin oleh Guide Santai, jadi kalian bisa cek Instagramnya. Kalau kalian mau ke Swiss, ke Eropa Barat khususnya ya. Ya teman-teman, waktunya kita bacain kuis hari ini ya. Jadi ada suatu produk olahan susu yang banyak banget sebenarnya digunakan di Indonesia. Kalian sering temuin sering banget kalau kalian ke rumah makan, ke warung, ada produk olahan susu ini yang ternyata pertama kali ditemukan di Swiss, teman-teman. Coba sebutin nama produk tersebut ya. Oke, saya kasih sedikit clue ya. Jadi produk ini membuat susu menjadi awet, teman-teman. Dan ini bukan keju, produknya bukan keju. Ya, progres hari ini. Ya teman-teman, kayaknya aku harus udahin aja dulu vlog kali ini. Terima kasih banyak banget udah nonton, dan jangan lupa tulis komentar dan jawab kuisnya, karena asik banget ya, kita bisa kalian bisa dapat ilmu baru dan kalian bisa juga sharing pengetahuan kalian ke teman-teman. Kita bakal lanjutin topik pendidikan ini di lain kesempatan. Hari ini aku banyak kegiatan yang tidak terduga, jadi banyak waktu yang nggak bisa dipakai buat ngevlog. Tapi jangan khawatir, kita bakal balik lagi ke tema ini ya. Yaudah teman-teman, terima kasih banget udah nonton. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.